Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga semua diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan saya ucapkan selamat datang di channel Dapur Misteri. Malam ini saya akan bercerita misteri tentang misteri Desa Kembang Mati. Untuk cerita selengkapnya, simak sampai selesai. Desa Kembang Mati mungkin lebih tepat jika disematkan sebagai kampung desa. Di sana kehidupan masyarakatnya begitu tradisional, mulai dari pikiran, perilaku, hingga kebiasaan mereka. Pada tahun 1990, seorang dukun penganut ilmu sesat menunjuk tempat tersebut sebagai rumah utamanya. Dia memiliki kemampuan untuk terus terlihat muda, tampan, dan sakti mandraguna dengan menumbalkan seorang gadis pada tiap bulan purnama. Karena kekejamannya, seorang sepuh bertindak dan memusnahkan dukun tersebut dengan mengunci jiwa dan raganya bersama darah. Namun, keserakahan telah membutakan mata seseorang hingga membuatnya melakukan kesalahan fatal dan mengembalikan ajaran dukun ilmu hitam tersebut. Awalnya semua berjalan sesuai rencana. Gadis-gadis dapat hidup dan tumbuh layaknya para pemuda. Namun siapa sangka seorang anak iblis dipersiapkan untuk kelahiran kembali dengan tujuan pembantaian massal. Bagaimana nasib para gadis dan warga di Desa Kembang Mati itu? Desa Kembang Mati tahun 1990. Udara malam menerbangkan beberapa dedaunan kering yang tertinggal di sudut halaman. Bolongan anjing liar pun mulai terdengar di sepanjang jalan tepian. Terkadang cahaya dari lampu jalanan juga meredup tanpa sebab, seakan tak ingin dunia melihat sosok klasik dan mengerikan yang hendak melintasi hamparan. Mencekam. Namanya saja sudah membuat orang-orang di sekeliling kampung tersebut bergidik ngeri. Namun daya tarik di dalamnya tak dapat ditepis begitu saja. Entah mengapa, anak gadis yang tersisa di desa ini memiliki paras dan elok, serta tubuh molek yang membuat orang-orang tidak bisa menghindar dan menutup mata akan pesonanya. Bukan hanya kecantikan manusiawi saja, alamnya pun menawarkan beberapa pemandangan yang mengagumkan, terutama air terjun dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, yang dikelilingi dengan pepohonan rindang dan memanjakan pemandangan. Suasananya pun begitu sejuk, hingga membuat tanah ini begitu diminati oleh wisatawan. Pak, kapan ya kita bisa hidup tenang di desa ini seperti dulu kala? Ya, saat nama kampung kita Sekartaji. Pak, ratap seorang perempuan parubaya sembari menyikap tirai berwarna coklat untuk melihat suasana di luar kediamannya. Wanita yang begitu ia cintai dan telah hidup bersamanya lebih dari 25 tahun. Sabar ya Bu, pintanya dengan suara tipis hingga samar-samar terdengar. Bapak juga kangen dengan acara malam, tapi mau bagaimana lagi? Terakhir kali kita kumpulan, 3 anak gadis di desa ini menghilang secara tiba-tiba. Itu yang juga Ibu cemaskan, Pak. Anak kita Laras sampai menginjak usia dewasa. Ibu takut sekali, Pak. Isak tangis tiba-tiba muncul dari mulutnya. Ibu khawatir, Pak, kalau nasib putri kita sama seperti Mbak Yunya dia. Ayu dia adalah anak perempuan pertama dari pasangan Gunawan dan Fitria. Mereka termasuk orang-orang berpengaruh di kampung ini, sebab kakek dari gadis itu adalah orang yang sangat berjasa untuk desa ini. Tak tanggung-tanggung, beliau rela menghabiskan lebih separuh hartanya untuk membangun tempat tersebut agar memiliki penerangan yang cukup.
Datuk Ahmad Jailani. Namanya pun dikenang sampai keluar kampung ini. Pasalnya beliau juga telah mengorbankan nyawa menghancurkan kutukan seorang dukun sakti mandraguna bernama Bergo Kusumo. Ya, dengan darahnya sendiri almarhum Datuk mengunci dan membinasakan ilmu hitam yang telah tertanam di desa tersebut sejak puluhan tahun lalu. Pak, Bu, panggil Laras sambil berlari kecil. Aku, gumamnya tertunduk. Dengan cepat Bu Fitria menyeka bulir-bulir air mata yang sempat keluar begitu saja tatkala mengenang putri pertamanya. Ada apa ini? Kok wajahnya sampai merah gitu? Tanyanya penuh perhatian bersama suara lembut dan membuai. Bu, begini, kata Laras. Tampak sulit mengutarakan apa yang terjadi pada dirinya saat ini. Gumamnya sembari menatap ke arah Pak Gunawan yang juga terus memperhatikan dirinya karena khawatir. Ibunya menoleh ke arah yang sama dengan putrinya. Rupanya beliau mampu memahami arti tatapan itu. Lalu dengan cepat memegang jari jemari Laras. Sekarang kita hanya berdua saja. Katakan pada ibu, ada apa nak? Ini Bu. Laras memutar tubuhnya untuk memperlihatkan bercak darah pada rok panjang berwarna hijau yang ia kenakan sebagai tanda kedewasaan. Oh, selera wanita parubaya itu sambil tersenyum. Sini ibu bantu ya nak. Ayo. Ajaknya menuju ke kamar utama untuk mengambil pembalut. Kemudian mengajarkan Laras tentang cara memakai serta membersihkannya. Laras bergumam penuh rahasia. Sepertinya ada yang mengganjal di dalam hatinya. Jangan lupa untuk rajin menggantinya ya nak. Kemudian saat dibersihkan harus diperas supaya benar-benar bersih. Saran ibu sambil memilih rambut putrinya yang panjang. Bu, panggil Laras terdengar lirih. Ya, ada apa? Laras kesulitan menelan air liurnya. Apa benar kalau Laras beranjak dewasa itu artinya dekat dengan kematian? Tanyanya lugu. Laras dengar dari Bu Deswita. Bu, katanya. Belum selesai gadis itu berbicara, suara teriakan histeris terdengar berulang di halaman depan rumah mereka. Tak lama irama kentongan berbunyi nyaring dan saling bersahutan. Tekan ini terus memenuhi rongga telinga Laras hingga ke arah luar untuk mengetahui keadaan genting apa yang terjadi di sana. Bapak-bapak, ibu-ibu, tenang, pinta Pak Gunawan yang sudah berdiri di muka pintu sembari memperhatikan sekelompok masyarakat yang telah berkumpul di hadapannya. Ada apa ini? Coba bicara yang jelas dan satu-satu, ditanya sambil terus mengamati. Itu Pak, keponakannya Bu Mirna menghilang. Padahal cuma pergi ke Jamban katanya. Jamban? Jamban mana? Bukannya sudah bilang kalau kamar mandi harus berada di dalam rumah dan tidak ada seorang pun yang boleh keluar di malam hari. Pak Gunawan kembali mengingatkan dengan suara yang tegas. Maaf Pak, mohon maaf, pinta Bu Mirna sembari menyatukan kedua tangan di dada. Cynthia baru saja dari kota, jadi nggak ngerti. Sekarang bagaimana? Tanyanya sambil meneteskan air mata dengan suara yang terdengar bergetar. Gak ada jalan lain, kita harus mencarinya. Pak Gunawan kembali ke dalam rumah untuk mengambil sebuah keris peninggalan kakeknya, lalu melangkah bersama yang lain demi mencari keberadaan gadis usia 16 tahun tersebut. Pak, panggil Bu Fitria dan wajahnya tampak cemas. Kamu di dalam saja Bu, jangan menunggu Bapak, Bapak segera kembali, pesan pria berusia 43 tahun itu. Lalu melanjutkan langkahnya. Dan kalian juga, para wanita harus segera pulang ke rumah masing-masing, lalu kunci pintunya. Iya Pak Gunawan, tetapi Bu Mirna tampaknya ingin ikut di dalam pencarian ini. Pak Gunawan menatap tajam. Biar kami yang mencari, kamu harus percaya.
"Iya Kang, baiklah." Bu Mirna menuruti keinginan Pak Gunawan tanpa banyak perlawanan. "Bu," tutur Laras penuh ketakutan. "Apa setan itu kembali lagi, Bu?" tanya Laras kepada ibunya. Terasa membius keheningan hingga membuat dua perempuan ini hampir mati ketakutan. Merasa ada yang datang dan ingin merenggut putrinya. Ibu menarik tangan Laras segera masuk ke dalam rumah, lalu mengunci pintunya. Sekitar pukul 11 malam, suara rintihan terdengar di sisi hutan bagian dalam, disusul dengan jeritan kesakitan yang tidak diketahui asalnya. Tetapi salah seorang warga menerka bahwa tempat itu berasal dari sekitaran air terjun Manangsang, nama tempat angker yang diyakini sebagai rumah pendukuhan iblis dan ilmu setan. "Kampung iblis!" desi salah seorang warga, dan sekujur tubuhnya langsung menggigil akibat ketakutan. "Tapi tempat itu kan sudah lama kosong, mana mungkin dari sana asalnya," kata penduduk lain, sambil mengusap kedua lengannya secara bergantian dan memperhatikan lingkungan dan kelam. "Kalau memang ini ada hubungannya dengan iblis, bisa jadi," timpal Pak Gunawan sembari memutar arah obor untuk menerangi jalan. Semak belukar mengacaukan pandangan. Gulita pun menambahkan kepekatannya. Namun hati pria yang memimpin kelompok ini masih kuat tertuju pada lokasi mistis dan terkenal angker tersebut. Tanpa ragu, beliau melanjutkan perjalanan meskipun merasakan banyak gangguan gaib dan mengacaukan konsentrasinya. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Pak Gunawan dan kelompoknya tiba di sisi hutan rindang yang telah terbebas dari belukar. Suasana ini cukup menenangkan bagi semua orang, walaupun bukan berarti mereka terbebas dari mara bahaya. "Tolong!" dari sisi kiri, dan serasa mencabik-cabik hati, lirih, bahkan lebih seperti tengah terkena irisan benda tajam dan menyiksa di sepanjang tarikan napas sosok asing tersebut. "Di sana!" tunjuk salah satu pria dewasa ke arah sumber suara. "Tapi itu bukan suaranya," saut pamannya Cynthia meyakinkan semua orang. "Jangan terpengaruh," kata Pak Gunawan yang memiliki kepekaan lebih dalam daripada laki-laki dewasa lainnya. "Ayo terus melangkah bersamaku." "Apa mungkin ini ulah?" kata Pak Kumar. Pamannya Cynthia mulai menerka. "Kan sudah binasa," salah satu tokoh masyarakat lainnya menimpali. Pria ini bernama Mardi dan dia sangat ingin menjadi penguasa di desa Kembang Mati. Namun sayangnya penduduk lebih memilih Pak Gunawan karena mengingat jasa keluarga besarnya. Selain itu beliau juga termasuk orang yang tanggap dan sangat berwibawa. Tapi tiba-tiba aku juga mulai berpikir, kalau semua ini bisa saja memang ulahnya, tukas Pak Mardi. Kian membakar letupan darah yang telah mendidih pada batang tubuh seluruh pria dewasa, termasuk pemuda yang mengikuti perjalanan Pak Gunawan di dalam pencarian ini. Pak Gunawan membentak, kesabarannya telah berkurang. "Kalian mau ikut atau pulang seperti pengecut?" tanyanya dengan suara yang terdengar paling kuat, bandingkan ritme protes dari mulut pria lainnya. "Bagaimana kalau ini terjadi pada anak ataupun keluarga kalian? Aku tidak akan membantu." Semua orang terdiam. Mereka saling pandang dan akhirnya menuruti arahan dari Pak Gunawan untuk menerobos malam serta hutan secara bersamaan. Setelah menyisiri jalan sekitar 40 menit dengan waspada, semuanya dapat mendengar suara air terjun yang deras dan saling menyahut. Situasi menjadi sangat tidak enak dan hampir dari semua orang merasa dingin. "Merinding," gumam salah satu pemuda yang berada di tengah-tengah kelompok pencarian, hingga suaranya terdengar di telinga semua orang. "Ah!" Tekik penuh kesakitan kembali terdengar memenuhi rongga telinga mereka. Kali ini suaranya cukup dekat. "Ayo cepat," ajak Pak Gunawan yang langsung berlari ke arah air terjun tersebut.
Tiba-tiba sebuah tubuh muda terjatuh dari atas pepohonan rindang dan tergeletak di atas rumput basah. Diduga gadis itu adalah orang yang mereka cari sejak tadi. Mengingat dari model busana yang dikenakan khas gadis perkota, itu dia salah satu warga sambil mengatur napas yang sudah terengah-engah. Entah kepada siapa ia memerintah, sebab dirinya bukanlah pemimpin di dalam kelompok ini. Pak Gunawan mengalah, mengambil posisi jongkok dan melakukannya dengan sopan. Ketika matanya melihat bentuk mayat tersebut, air mata langsung menggenang. Yang sangat mengejutkan adalah pola serangan kematian pada gadis ini. Persis sama dengan kejadian 5 bulan yang lalu, di mana dadanya berlubang dan jantungnya menghilang. Astaga, timpal yang lain sambil mengalihkan pandangan karena merasa jijik sekaligus ngeri. Kenapa bisa terjadi lagi? Bukannya semua sudah selesai? Tanya Pak Mardi sambil membuang wajahnya. Berarti benar apa yang kakekku katakan sebelumnya, bahwa yang dilakukan Abah Jailani hanya akan membangkitkan kemarahan iblis penguasa dan membuatnya mengambil seluruh anak gadis yang masih tersisa di kampung ini. Kamu harus bertanggung jawab, Gunawan, cecarnya sambil terus menunjuk wajah laki-laki yang masih berada pada posisi duduk dan memegang tangan gadis malang tersebut. Suara bisik-bisik nan riuh terdengar saling bersahutan. Tampaknya orang-orang mulai memecah barisan sesuai dengan pendapat yang dianut. Sebagian besar mereka berpihak pada ucapan Pak Mardi karena melihat ada juga orang-orang tertentu dan percaya bahwa semua yang terjadi tak ada hubungannya dengan iblis penguasa. Ya Tuhan, Cynthia, rata Pak Umar dengan suara yang bergetar. Bagaimana ini? Kenapa jadi begini? Sesalnya. Kita sudah berusaha melakukan yang terbaik, tapi pantangan tetap saja pantangan, dan larangan akan terus menjadi larangan, kata Pak Gunawan demi menyabar dan menenangkan semua orang. Sebaiknya kita bawa Cynthia dari sini dan mengurusnya jenazahnya secara layak. Pak Samsul, tolong segera telepon polisi, saran Pak Gunawan agar semua orang tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan. Saya sudah menghubungi polisi sejak tadi, Pak Gun, tapi sepertinya kalau berurusan sama desa ini, mereka menjadi takut. Itu sebabnya belum ada juga bantuan yang datang. Hah? Apa? Keluhan berat terdengar keluar dari mulut Pak Gunawan yang sudah terasa dingin. Ayo kita bawa Cynthia dari sini, ajaknya, dan beberapa orang yang masih berpihak kepadanya langsung turun tangan untuk membantu. Sekitar pukul 1 malam, semua pria dewasa telah kembali ke perkampungan. Saat itu para wanita berkumpul di bangunan bekas pos kamling yang berada di pintu masuk. Suasana kembali riuh dengan suara tangisan dan memecah kehening. Mereka langsung melaporkan bahwa anak gadis mereka juga telah hilang tanpa jejak. Kebetulan ayah dari perempuan tersebut berada di dalam barisan. Ia yang mendengar pendapat Pak Mardi sebelumnya langsung saja menyalahkan Pak Gunawan atas insiden mengerikan ini. Pokoknya Bapak harus bertanggung jawab, tukas laki-laki yang baru saja kehilangan anak gadisnya itu. Ini merupakan kehilangan ketiga baginya, sehingga ia tak sanggup lagi menahan diri dan air mata. Keturunan terkutuk, hinanya dengan bibir yang menipis. Pokoknya kita harus melakukan sesuatu untuk menyelesaikan masalah ini. Jangan ditunda-tunda lagi, kata Pak Mardi. Pokoknya malam ini langsung mengambil alih kelompok dan memanfaatkan situasi untuk merebut kekuasaan dari tangan Pak Gunawan. Sabar, tenang, kata beberapa orang yang masih membela Pak Gunawan karena yakin bahwa beliau sama sekali tidak bersalah dalam kasus ini. Bunuh saja dia atau jadikan laras tumbal untuk Borgo Kusumo supaya kampung terbebas dari malapetaka. Dengan cara seperti ini, anak gadis dapat hidup layak seperti para pemuda. Pekik Pak Mardi dengan wajah beringas. Kita hanya perlu melakukan kesepakatan dan semua akan selesai.
Tidak, itu bukan jalan keluar, ujar Pak Gunawan sambil berdiri tak gentar. Berge itu bukan manusia. Apa kalian lupa dengan apa yang sudah dia lakukan? Mana ada manusia yang meminum darah untuk menghilangkan dahaga? Tak ada manusia yang semakin awet muda dengan mengisap madu dari perawan lalu memangsa jantungnya, ujarnya sembari membuka kedua mata lebar-lebar dan kembali meyakinkan hati semua orang. Banyak bacot, kata Pak Mardi sambil melayangkan tinjunya. Pak Gunawan terjatuh. Pertarungan tak seimbang pun terjadi. Meskipun beliau memegang keris, tetapi sama sekali tak ada niat untuk menggunakannya. Beliau benar-benar tak ingin menyakiti siapapun, namun sayangnya hati orang-orang tersebut sudah dipengaruhi oleh ucapan penuh kebencian dari Pak Mardi. Setelah wajah Pak Gunawan bonyok dan darah berserakan bagai peluh, Pak Mardi dan yang lainnya langsung bergerak cepat untuk mengambil Laras dengan niat menjadikannya sesembahan. Dengan cara seperti ini, ia bisa menguasai kampung, memutus rantai keturunan Gunawan, serta mendapatkan istri yang cantik. Tanpa ada yang tahu, rupanya laki-laki ini sudah lama menyukai Ibu Pitria. Bahkan sempat beberapa kali dirinya mencoba menikmati tubuh perempuan tersebut dengan cara mengintip ketika membersihkan diri. Ayo, cepat, jangan kasih ampun, teriak Pak Mardi, terdengar sangat bersemangat. Gadis itu harus diserahkan kepada Bergo Kusumo. Ya, setuju, sahut para warga sembari mengangkat obor yang berada di tangan kanan mereka jauh melebihi kepala. Detik ini, di antara rasa sakit dan kesulitan saat melangkah, Pak Gunawan mencoba untuk kembali ke rumah. Tak lama, seorang pemuda muncul dan segera membantu. Tetapi karena lukanya yang sudah begitu parah, pria parubaya ini terjatuh dan sulit sekali untuk bangkit. Tolong, ucapnya terbata-bata. Tolong Laras dan ibunya, pinta Pak Gunawan. Kemudian darah segar muncrat dari mulutnya, lalu tewas. Suara para penduduk desa bak gemuruh di malam yang hening. Hal ini mengundang perhatian dari Laras dan ibunya. Mereka pun mengintip deretan api tinggi yang tampak semakin dekat. Kemudian firasat keduanya memburuk seiring dengan napas yang tersesak. Bu, ada apa ini? Tanya Laras hampir menangis. Bapak kemana, Bu? Ya, suara seseorang menggedor pintu belakang dengan sangat cepat dan kuat. Ibu! Bu Pitria menarik tangan putrinya ke arah pintu belakang, kemudian menyingkap kain gorden untuk memastikan siapa yang datang. Amir? Gumamnya sambil menatap heran. Kaca Nako pun dibuka lebih lebar agar mereka bisa saling berkomunikasi dengan jelas. Buka pintunya, Bu. Ayo kita pergi dari sini, ucap tukang kebelah bekerja di keluarga Pak Gunawan sekitar 5 tahun lamanya. Dia begitu setia dan tahu persis bahwa tuannya adalah manusia yang baik dan berbudi luhur. Bu Pitria menggelengkan kepala berulang. Gak bisa, Bapak meminta Ibu untuk tetap di rumah sampai beliau pulang, kata perempuan ini. Padahal hatinya sudah merasa cemas. Bibir Amir bergetar. Kedua giginya beradu hingga terdengar suara retakan tipis dan memilukan hati. Kemudian ia mengangkat tangan kanannya. Bapak memintaku untuk membawa Ibu dan Laras pergi dari sini, ujarnya, dan beberapa tetes air mata berjatuhan begitu saja. Saat ini pemuda tersebut memperlihatkan keris keturunan yang dibawa oleh Pak Gunawan sebelumnya sebagai senjata bila bertemu dengan sosok nan mengerikan. Benda seperti ini hanya satu-satunya di daerah mereka, bahkan motifnya sulit dicari hingga keluar daerah. Bapak, gumam Bu Pitria, dan matanya pun tak mampu memendam kesedihan yang sama dengan Amir. Seketika tangisnya pecah seperti hujan lebat tanpa rintangan. Bu, Bapak, Bu, timpal Laras menarik ujung baju yang ibunya kenakan. Amir, mohon Bu, Amir sudah berjanji sama Bapak kalau memang Bapak yang meminta, kata Bu Pitria sambil menarik napas dalam-dalam agar lebih tenang. Bukan tanpa sebab, beliau memahami tentang keinginan suami tercinta, yaitu menyelamatkan Laras dari angkara murka.
Dengan sigap perempuan berusia 40 tahun ini membuka pintu belakang. Tak lupa, ia juga menarik sebuah pisau dapur untuk bertahan. Baginya, keselamatan Laras adalah hal yang paling utama. Apapun dikorbankan demi menjaga amanat dari suaminya. Bu Fitria menyeka air mata. Ayo nak, gak usah nangis. Perempuan parubaya ini menggenggam erat putrinya dengan jalin jari-jari tangannya pada jemari sang putri. Lalu ketiganya berlari ke arah yang berbeda dengan kepungan warga yang sudah dicuci otak oleh laki-laki licik dan biadab, yaitu Mardi. Setelah cukup jauh meninggalkan kediamannya, Ibu Fitria mulai merasa lelah. Kakinya melamban dan napasnya terengah-engah. Pada saat yang bersamaan, para penduduk juga sudah mengejar mereka karena menyadari bahwa tak ada siapapun di rumah paling mewah di kampung tersebut. Mendengar suara ribut-ribut dan kumpulan api dari batangan obor, Bu Fitria terus memacu langkah. Laras pun tak ingin pergi tanpa ibunya, hingga membuat suasana menjadi penuh haru dan sulit untuk dikendalikan. Amir, mohon, Bu Fitria sudah seperti ibu bagiku, ucap pemuda yang sangat pandai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut. Ibu harus berjuang sampai tidak mampu lagi. Iya, kamu benar nak. Ayo kita pergi, sahut Bu Fitria dan semangatnya kembali berkorban. Kalian ke sana dan kelompok lainnya ke arah sini, perintah Pak Mardi demi bisa mengepung Laras dan ibunya. Dia juga begitu penasaran dengan sosok yang berani menentang serta membantu sisa keluarga Gunawan untuk kabur. Mana ini Mir? Tanya Bu Fitria yang telah terdesak. Kita nggak punya pilihan kecuali lari ke hutan, timpalnya karena menyadari asal suara penduduk desa, yaitu dari pintu gapura utama dan sisi kiri jalan pintas. Pokoknya apapun yang terjadi, ibu dan Laras harus terus berlari, ujar Amir sambil menguatkan hatinya. Amir yang sering mendengar tentang hutan larangan tersebut tak mengizinkan Laras dan ibunya melangkah ke dalam sana, karena semuanya akan sama saja dengan kehancuran. Tapi bagaimana caranya? Kalau Amir bilang lari, ibu dan Laras lari. Biar Amir yang mengurusnya. Ibu harus percaya kepadaku, mohon Amir sambil melengkungkan bibirnya. Laras, jaga ibu ya. Iya Mas Amir. Pemuda itu mengernyitkan dahi dan menatap sekitar. Setelah yakin dengan temponya, ia langsung melakukan sesuatu seraya memberikan aba-aba. Sekarang Bu! Lalu Amir mendorong beberapa orang ke belakang untuk memberikan jalan bagi Laras dan ibunya agar bisa lari dan berjuang untuk hidup. Menyadari aksi Amir, Mardi langsung berlari sangat kencang untuk mematahkan kakinya. Benar saja, pria berusia 42 tahun ini menekel kaki kanan Amir hingga terdengar suara retakan dan patahan yang berderit di telinga. Allah! Ucap pemuda itu, dan kedua lututnya langsung terjatuh menyentuh tanah. Kurang ajar, pekik Mardi dalam bentakan yang kuat. Kejar mereka, jangan sampai lolos. Ketika Mardi turut mengayun langkah, Amir menikam paha kanan pria tersebut sebanyak 2 kali. Daging tebal terkoyak akibat keris milik Pak Gunawan yang telah pemuda itu ambil alih, hingga berhasil memperlambat gerakan pria kejam tersebut. Kamu masih sanggup menyerangku? Katanya sembari melayangkan obor di tangannya untuk memukul. Mardi geram. Pak Mardi membuka obor dan menumpahkan minyak ke arah wajah dan tubuh Amir. Kemudian ia melempar api ke arah pemuda tersebut hingga membuatnya terbakar tanpa bisa bergerak sedikit pun. Masih ingat berjuang, Amir mencoba untuk menahan dengan memeluk kaki kanan Mardi yang telah terluka. Sampai-sampai bagian tersebut turut terbakar dan membuat mulutnya memekik tanpa jeda. Ah! Teriak Mardi sambil terus menerjang wajah Amir hingga pemuda itu tak berdaya. Mendengar jeritan mengerikan tersebut, para penduduk langsung berlari ke arah Mardi. Mereka segera memberi pertolongan kepada laki-laki yang sudah menggunakan topeng tersebut. Pria yang pandai bersilat lidah itu pun langsung mengatakan bahwa Gunawan memerintahkan Amir untuk membunuhnya. Dia pun marah, kemudian menyumpahi pemuda baik bersama nama Gunawan. Hal ini membuat hati
Mardi puas dan tertawa hebat. Setelah sekian lama, akhirnya ia berhasil menguasai penduduk desa Kembang Mati. Dengar, temukan Laras dan bawa dia ke hutan larangan. Kita harus segera menyelesaikan masalah ini. Untuk Fitria, ikat saja dia dan usahakan untuk tidak menyakitinya, perintah Pak Mardi. Tuan, kami pasti akan segera mendapatkan mereka, jawab orang-orang tersebut. Kemudian melanjutkan pencarian, sementara Pak Mardi tengah diurus oleh 2 orang anak buahnya untuk diberikan pertolongan pertama. Laras dan ibunya lari tunggang-langgang, menembus malam yang hanya bercahayakan sinar bulan. Entah mengapa, sejak atmosfer berubah, ketika ada laporan dari warga mengenai seorang gadis yang hilang, listrik di desa itu pun padam. Ini seperti teka-teki lama yang pernah terpecahkan. Tetapi anehnya, semua bisa terulang. Seharusnya mantra pengunci bekerja aktif secara gaib. Apalagi ditutup dengan darah dari Mbah Ahmad Jailani selaku sesepuh yang tak bisa diragukan lagi kemampuannya. Ayo, Laras memegang kakinya yang terasa sakit. Kali ini Laraslah yang terjengkang. Kakinya tersandung batu pembatas jalan yang baru saja dipasang tadi pagi. Padahal sebelumnya, ketika ia pulang sekolah sudah tidak ada. Namun malam ini ia lupa dan malah menabraknya. Laras, Ibu Fitria segera membantu putrinya untuk berdiri. Ayo nak, mereka sudah sangat dekat. Iya Bu. Ya Allah, tolonglah kami. Ratap perempuan parubaya terdengar iba. Belum tuntas doa dari mulutnya, tiba-tiba saja sebelah kayu menghantam pundaknya. Beliau pun terjatuh ke tanah dan tak dapat bergerak kembali, sadar akan apa yang terjadi hingga mulutnya terbuka lebar. Ibu, tidak, tekik gadis itu dan air matanya mengalir bersama tatapan penuh ketakutan. Seret dia, kata anak buah Pak Mardi sambil menyeringai jahat. Setelah ini, masalah di kampung kita akan segera selesai. Iya, teriak beberapa orang sambil mengangkat obor yang sejak tadi berada di tangan mereka. Tunggu dulu, apa yang mau kalian lakukan? Jangan mau main hakim sendiri, ujar salah satu warga yang sejak tadi menahan amarah penduduk pada keluarga Pak Gunawan. Padahal mereka telah berjasa dan mencurahkan segala yang dimiliki demi kemajuan kampung ini. Sebaiknya kita serahkan semuanya pada hukum. Dia ini anak yang baik. Apa selama ini dia pernah membuat masalah? Tanya pria tersebut, sembari menatap mata semua orang agar bersedia menghentikan niat bejat mereka. Diam kamu. Mana kamu tahu tentang kampung ini? Toh kamu hanya pendatang baru dan tidak memiliki pengalaman apapun. Tukas Pak Mardi yang langsung menyerobot barisan demi mematahkan ucapan pria tersebut. Pak, aku tahu kamu itu termasuk senior di kampung ini. Coba pikirkan lagi. Mana mungkin gadis lembut seperti Laras menjadi sumber malapetaka? Mardi meletakkan kedua tangan. Dia bukan sumber malapetaka maupun musibah, tapi nyawanya bisa meredam amarah lembut yang telah hidup selama ratusan tahun lalu di kampung ini. Benar, saut banyak murid dari kerumunan para pria dewasa yang hendak menghakimi gadis malang tersebut. Kita tidak boleh kehilangan lagi. Bagaimana jadinya masa depan kita semua kalau anak gadis kita tak pernah selamat? Aku menginginkan cucu, kata yang lainnya. Kian membakar dan mempengaruhi isi hatinya. Benar, tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Laras. Dia juga termasuk anak gadis di kampung ini. Semua sama saja dengan iblis terkutuk. Kesal dengan celotehan dari pria yang berdiri di tepat hadapan Laras, anak buah Pak Mardi menyerang dari samping. Pria itu pun kehilangan kesadarannya. Pinta Laras sambil menangis hebat. Tolong Laras, Paman, Mas, Pak, Dek, tolong. Rapat gadis itu dengan tubuh yang membungkuk dan terus bersimpuh. Detik ini banyak hati yang terenyuh akan ucapan ibu dari mulut gadis tersebut. Mereka menjadi ragu, bahkan ada warga yang mundur beberapa langkah, sebab bayangan kecurian Laras dan sakaan sampingnya terngiang-ngiang di telinga hingga membuat mereka tidak tega. Maaf, aku gak ikutan,
kata salah satu warga sambil menundukkan kepala. Kemudian dia berlari meninggalkan Laras yang tampak tidak berdaya. Dia itu memang tak mampu menyelamatkan gadis tersebut, tetapi setidaknya dia juga tidak menyakitinya. Beberapa orang mengikuti jejak pria sebelumnya yang meninggalkan tempat. Melihat reaksi tersebut, Mardi sangat marah dan khawatir akan kegagalan dari rencananya. Ia pun memberi kode kepada anak buah untuk menggendong Laras secara paksa agar bisa dibawa ke hutan larangan. Melakukan perlawanan, ia menggigit telinga lelaki yang menggendong tubuh di pundak. Tak terima, pria berbadan besar tersebut membanting tubuh mungil Laras keluar dari lubang hidungnya. Kemudian beberapa kali ia juga tampak melayangkan tendangan maut ke bagian perut serta wajah jelita itu. Laras meringkuk seorang diri bersama tubuh yang sudah bergetar hebat, ujung kaki hingga kepala. Jangankan untuk kembali melakukan perlawanan, berbicara saja dia sudah kesulitan. Hanya tatapan penuh kesedihan bersama harapan yang terus digantungkan. Mata hati warga di desa Kembang Mati ini telah ditutup oleh fitnah. Waktu hampir subuh, Mardi berteriak seperti orang kesurupan. Ia memanggil semua yang ada sembari membaca mantra. Ada hubungan apa dia dengan makhluk astral lainnya? Yang jelas hanya sebagian warga saja yang menyaksikan keanehan saat ini secara langsung di depan mata. Seret dia ke sini, tunjuk Pak Mardi ke arah lubang curam tak jauh dari air terjun Keraman, tepatnya pada batu ukuran besar sebagai landasan penyerahan tumbal kekejaman Bergokusumo pada junjungannya. Jangan! Jeri-jeri Laras ngeri dan mengubah seraya memohon pertolongan. Tidak, Bapak, Ibu, tolong! Sekarang apa, Bos? Memilih bisa memecahkan kepalanya atau langsung melemparkan saja ke dalam lubang itu, ujar Mardi seolah dia bukan seorang manusia. Kembali memekik histeris, apalagi tak ada satupun dari wajah-wajah yang ia kenali rela membunuh dan menolongnya. Ya Allah, Laras menyebut nama sang pencipta di ujung lidahnya. Sayangnya semua telinga orang-orang itu telah tuli bersama hati yang kian membusuk. Tak lama langit tenang berturut berteriak. Ini juga meledak di atas sana. Sama kilatan kekuningan dan mengerikan. Semua orang menundukkan kepala seakan-akan akar langit tersebut ingin mencabuk mereka. Apa-apaan ini? Desis Mardi sambil menendang kesal pada bagian kepala Laras. Kekik Laras seiring dengan gemuruh dan saling bersautan. Cepat, lempar dia ke dalam sana, perintah Mardi kepada anak buah. Sementara para warga lain mencari pohon rindang sebagai tempat berteduh tak jauh dari lokasi penjagalan. Suara lirih dari mulut Laras semakin jauh terdengar seiring-iring dengan dalamnya lubang tempat tubuhnya dibuang. Selesai, pekik Mardi bak orang gila. Tidak akan ada lagi kematian setelah ini, dan kalian semua akan menikmati kehidupan yang damai bersama keluarga tercinta. Janji, aku berani jamin setiap dari kita akan segera mendapatkan keturunan yang lucu dan sehat, katanya, seolah-olah apa yang telah dilakukan malam ini merupakan perbuatan yang benar. Ayo kita pergi dari sini, ajaknya sambil berjalan dengan langkah pengkang. Rembulan undur diri, mataharilah yang kini terbit untuk berganti posisi. Tapi tak ada satupun warga yang terlelap malam ini. Hidup mereka kacau dan berada di antara kebingungan serta tuntutan perasaan dan hitam putih. Tanpa disadari, tangan-tangan mereka telah berlumuran darah dan dosa, namun masih saja merasa sebagai korban yang sesungguhnya. Bangun Fitria, perintah Mardi sambil mengguyur tubuh itu dengan dua gayung air yang sangat dingin. Bangun, cepat! Bentaknya hingga jantung wanita tersebut langsung berdetak kencang. Perempuan parubaya ini berusaha membuka mata walaupun terasa berat. Setelah berhasil, cahaya matahari terasa mulai menyilaukan matanya. Spontan, Ibu Fitria mengerjapkan mata, memperhatikan sekitar, sembari menegakkan tubuhnya yang sejak tengah malam tadi tergelap-geletak begitu saja. Laras, gumamnya dalam tanda tanya besar. Lalu manik matanya mencari-cari keberadaan gadis itu di setiap sudut ruangan sepetak yang terbuat dari kayu.
keluhnya sambil mengusap tengkuk. Bagian ini terasa begitu sakit akibat pukulan semalam. Bahkan lehernya sulit untuk digerakkan seperti biasanya. Beliau hanya mampu menangkap gambaran di depan matanya hanya dengan lirikan. Tidak usah mencarinya, tukas Pak Mardi. Ada aku dan kamu di sini, sambungnya, dan suara itu terdengar dingin. Hati Bu Fitria terkoyak. Ia memahami arti dari kalimat tajam yang keluar dari mulut berdebah itu. Rasanya ia ingin sekali berlari dan menghabisi nyawa laki-laki itu. Laki-laki yang telah menghancurkan semua kebahagiaan keluarganya. Namun apa daya, sekujur tubuhnya sama sekali tidak bertenaga. Ibu Fitria memaksakan diri untuk mendongak. Kenapa? Tanya perempuan parubaya itu bersama nada yang dingin. Apa kurangnya suamiku padamu? Bahkan Gunawan sudah mengangkatmu dari sampah. Diam, aku tak sudi mendengar ucapan dari mulutmu itu. Mardi membuka kedua matanya lebar-lebar. Jangan lagi mengingatkan aku tentang dia. Kenapa? Apa ada yang salah dengan perkataanku? Atau kamu tiba-tiba lupa dari mana asalmu? Tanya perempuan itu tanpa jeda. Kira kamu adalah saudara. Rupanya iblis berwujud manusia, ucapnya yang sudah sangat gerak. Sejak dulu aku sudah sangat menyukaimu, ungkap laki-laki licik tersebut sambil meletakkan kedua tangan di belakang pinggang. Tapi kamu tak pernah menoleh ke arahku. Tapi sekarang dia sudah mampus. Kamu tidak akan bisa lagi menolakku. Mardi menarik sisi kiri bibirnya menuju ke belakang kepala, disusul dengan tawa sinis yang menyakitkan hati. Rupanya hatiku benar, kamu tidak pantas mendapatkan cinta dariku, jawab perempuan tersebut sambil menegangkan rahangnya. Tapi sayangnya, suamiku yang baik hati malah memberi makan pada sumber penyakit seperti kamu. Bu Fitria terus saja berkata kasar. Dia sudah tidak takut pada kematian. Perlahan Mardi mendekati Ibu Fitria. Bahkan jarak keduanya seperti sepasang pria dan wanita yang sedang saling jatuh cinta. Aku akan membuatmu menyesal karena sudah mengatakan hal semacam ini kepadaku. Bisiknya dengan suara yang manja tetapi terdengar begitu menjijikkan. Ingat Fitria, kamu akan jatuh ke dalam pelukanku atas keinginanmu sendiri. Kemudian Bu Fitria melempar air liur kental kepada wajah Mardi. Sampai kapanpun aku tak akan pernah sudi disentuh oleh laki-laki pengecut seperti dirimu. Taran kuat mendarat di titik kanan perempuan yang sudah kehilangan banyak hal di dalam hidupnya. Dalam waktu semalaman, dia pun terlihat keras, bahkan tidak lagi menangis, seolah sungai air matanya telah kering diserap penderitaan. Saja aku, sergah perempuan itu sambil menipiskan bibirnya. Tak lama bola matanya dipenuhi dengan kebencian yang menggusur rasa takut. Tidak akan, terang Mardi penuh percaya diri sembari mengusap air ludah yang telah mengotori wajahnya. Kamu akan terus hidup seperti lumpur di dalam genggaman tanganku, kata pria licik itu sembari menggenggam tangan kanannya. Tidak, pekik perempuan itu dengan wajah yang pucat tampak bergetar. Lebih baik aku mati daripada menjadi budak pemuas nafsumu. Dasar bejat, menjijikan, sambil berteriak dan terus menyerang dengan kata-kata kasar. Mardi hanya meringai jahat lalu memutuskan untuk pergi dari pondok di mana Bu Fitria disekap. Tak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi pada hidupnya. Perempuan ini memutuskan untuk menyerang pria yang telah membunuh seluruh anggota keluarganya dengan tangan sendiri. Sebuah kayu cukup panjang dan runcing. Perempuan itu genggam erat-erat. Lalu kayu itu dipukulkan ke punggung pria itu secara berulang-ulang. Tak menyangka dengan rasa sakit tawanan perempuan itu, Mardi memanas dan langsung menghentakkan tubuh Fitria dengan tendangan terkuat yang ia miliki. Kaki kanan Mardi yang terluka dan terbakar ternyata masih menyimpan segenap tenaga yang dapat membuat wanita itu tergeletak tak berdaya. Kemudian pria licik tersebut memerintah para anak buahnya untuk memasung Bu Fitria. Bukan hanya itu saja, tak ada siapapun yang diizinkan untuk memberinya makan dan minum, termasuk penerangan, hingga perintah langsung dari mulutnya tiba. Dua orang kaki tangan Mardi bergegas untuk merantai kedua kaki dan tangan Ibu Fitria. Lalu pula mereka memasukkan kaki perempuan itu ke dalam kayu jati yang telah dilubangi. Setelah itu keduanya bersiap untuk pergi menikmati pesta kemenangan bersama Mardi di pendopo kampung Kembang Mardi. Lepas, ujar Bu Fitria sambil meronta dan menatap marah. Diam, bentak salah satu kaki tangan Mardi dengan suara yang ketus. Di mana putriku?
Tanyanya sekali lagi karena ia ingin memastikan kondisi Laras. Lu pikir di mana dia sekarang? Sedang bersenang-senang? Hah? Wajah pria itu mengejek dan terus menatap tak bersabar. Ya, dia sudah mati. Hahaha. Tawa mencuat dari mulut pria lainnya dan itu membuat Ibu Fitria menangis. Tidak mungkin, Mami yang langsung terduduk lemas. Tenang saja, tidak ada satupun yang mengetahui nasibnya di dalam sana. Mungkin dia malah masih hidup dan mati ketakutan dengan sendirinya. Keduanya berdiri setelah puas mentertawakan penderitaan perempuan yang sebelumnya sangat disegani di desa. Dia menantang mata kedua pria kejam itu secara bergiliran, kemudian mencoba menyelami apa yang telah terjadi pada anak gadisnya. Apa maksud kalian? Saat ini tak ada satupun dari mereka yang bersedia menjawab pertanyaan Ibu Fitria. Hanya wajah penuh kepuasan dan tawa mengejek dan tampak terus mencuat dari raut manusia-manusia tadi. Lalu keduanya saling memegang pundak dan berbalik arah, kemudian meninggalkan perempuan tersebut dengan penuh tanda tanya. Benar saja, ternyata sesuatu yang lebih mengerikan dibandingkan kematian telah terjadi kepada Laras. Setelah dicampakkan ke dalam lubang tak jauh dari tempat penumbalan, gadis itu masih bernyawa. Hanya saja bagian perut, kaki, dan kepala telah terluka berat hingga membuatnya tak mampu bergerak. 10 tahun kemudian, ibu kota, tahun 2000. Kemacetan timbul di mana-mana. Pohon besi yang berjajar seolah menantang alam dengan keangkuhannya. Namun para manusia tak peduli dengan itu. Menium baru, gaya baru bagi para masyarakat perkotaan. Kesenjangan tidak lagi kasat mata, terlihat jelas dan nyata. Namun justru kehidupan ini yang diidamkan. Rumah mewah, megah, bak istana berjejer dalam perumahan elit di ibu kota. Tidak aneh jika melihat rumah-rumah mewah itu berada di kawasan ini. Kawasan yang memang ditasbihkan untuk kalangan pasangan suami istri yang jatuh cinta satu sama lain. Mereka hidup mewah di dalam istana bak ratu dan raja. Namun kehidupan sempurna mereka ternyata hanya semu. Masalah menyapa setiap manusia, baik yang berada di kasta tertinggi maupun kasta terendah. Bayu dan Mutia bersantai di area balkon rumah mereka. Meski memiliki masalah di dalam hidupnya, namun Bayu dan Mutia tetap mencoba untuk tidak memikirkannya. Bayu memeluk istrinya dari belakang. Dia mulai menggodanya dengan mencium tengkuk dengan mesra. "Mas, ini masih sore loh," ujar Mutia yang tidak menolak dengan kecupan penuh gairah dari sang suami. Tidak ada suara dari Bayu. Belum puas dengan menggunakan tangannya yang bergerak ke tubuh indah Mutia, tidak ada larangan dari sang istri. Mutia justru berbalik arah hingga muka Bayu terlihat dari balik mata Mutia. "Mas, ini masih sore loh. Kamu yakin mau sekarang?" bisik Mutia seraya menggoda pria tampak di depannya. "Kenapa memangnya kalau sekarang? Tidak ada larangan kan sayang?" Bayu menarik pinggang Mutia ke arahnya. Tidak berapa lama kedua bibir mereka bertaut, tidak peduli betapa berdebahnya dunia saat ini. "Nanti saja mas, aku belum menyiapkan makan malam buat kamu sama mama," tolak halus Mutia sembari memegang dada sang suami dan mengusap lembut. "Kan ada pembantu sayang," goda Bayu dengan tangan membelai rambut hitam dan lebat sang istri. "Tetap saja aku istrimu mas, aku wajib menyiapkan keperluanmu termasuk makan," balas Mutia yang menggoda dengan memegang dagu Bayu. Sang suami hanya tersenyum manis. "Nanti malam aku pasti akan memberikan servis buat kamu," goda Mutia yang memindahkan tangan kanannya dari dagu ke area yang memanjakan Bayu. Di luar terdengar suara mobil milik Nyonya Amelia. Sejurus kemudian pintu utama dibuka dan ditutup dengan keras. Suara kencang Mamah Bayu menggelegar ke dalam rumah. Dia memanggil semua pembantu menanyakan di mana Mutia. Mendengar ini, Bayu dan Mutia segera beranjak dari kamar dan menuju ke ruang tamu. Di sana Nyonya Amelia tampak marah. Wajah cantik yang menghiasi muka paruh-paruh bayanya kini memerah bak kepiting rebus. "Mutia, dasar wanita tidak tahu malu kamu. Kamu sudah menang di rumah ini, tapi tidak bisa memuaskan keluarga suamimu.
gertak ibu mertua Mutia memaki menantunya itu. Dia menunjuk Mutia sembari mengamuk. "Kamu benar-benar tidak berguna," pekiknya terus menghina. "Mama, kenapa? Kok tiba-tiba marah?" Mutia tidak mengerti kenapa ibu mertuanya tiba-tiba mengamuk. Namun ia berupaya untuk mengeluarkan nada lebih menyinggung perasaan perempuan tersebut. "Ma, ada apa sih? Kenapa datang-datang langsung marah?" Bayu juga heran mendengar amukan sang mama. "Diam, Bayu. Hei, wanita jalang. Gara-gara kamu, aku dihina dan menjadi bahan tertawaan," teriak Nyonya Amelia yang terus menunjuk ke arah Mutia. "Tenang dulu, Ma." Bayu menghampiri dan mencoba menenangkan mamahnya. Amelia menampik tangan Bayu. Nafsu amarah masih membara di hati nyonya tersebut. "Gara-gara kamu yang tidak mampu memberikan anakku keturunan, aku dihina habis-habisan. Malu aku," pekiknya. "Mau dikemanakan mukaku ini? Dasar wanita mandul," hinanya tanpa jeda. Mutia tersinggung dengan sebutan wanita mandul. Dia merasa bahwa keadaan serta kesehatannya dan Bayu baik-baik saja. Tidak ada kendala untuk memiliki keturunan. Hanya saja Tuhan belum memberikan mereka rizki dalam bentuk lain, yaitu anak. "Ma, tolong jangan bicara seenaknya. Mama pikir mudah mendapatkan keturunan. Jika terus diteror dengan kata-kata seperti ini hampir setiap hari," jawab Mutia sambil terseduh. "Dokter bilang aku harus happy, Ma. Tapi bagaimana bisa?" tanya perempuan cantik itu dengan suara yang bergetar. "Apa kamu bilang?" tanya Nyonya Amelia sambil mendekat ke badan Mutia. Namun Bayu berhasil menahannya. "Mutia, hati-hati dalam berkata. Jangan semakin memperkeruh suasana, sayang." Bayu mencoba untuk menenangkan istrinya. "Tapi Mas," sanggah Mutia sambil mengiba, "siapa yang betah tinggal di rumah ini dan bisa memiliki keturunan jika mertuanya seperti mamahmu?" teriak Mutia tidak mau kalah kali ini. Bayu menatap hangat, berdiri di tengah-tengah antara mama dan istrinya. "Mutia sayang, Mas, kamu sendiri mendengar secara langsung kan bagaimana dokter berbicara selama ini kan? Aku ini subur, sehat, dan memiliki semua syarat untuk menjadi seorang ibu. Tapi..." Mutia tersesak sampai-sampai ia kehilangan suara. Kejadian ini disaksikan oleh pembantu dan juga supir serta tukang kebun yang berada di belakang mereka. Bukan tanpa sebab, biasanya Nyonya Amelia memukul atau mencakar Mutia sampai puas hingga amarahnya meredam. "Ono opo mana iki?" tanya pria tua kepada seorang pembantu wanita. "Gak tahu Pak, Nyonya tiba-tiba masuk terus mengamuk-ngamuk gitu." "Lah, di jalan tadi gimana sih kondisinya?" tanya pembantu itu kepada supir Nyonya Amelia. "Yo manin toh kayak mandra," jawab si supir yang membuat pembantu dan kebun di situ nyaris tertawa. Untung mereka bisa menahan suara, jika tidak Nyonya Amelia mendengarnya habislah mereka semua. Di ruang utama, Nyonya Amelia dan Mutia masih beradu mulut. Tidak ada satupun di antara mereka yang mau mengalah. Mutia terus menyebut bahwa ia menderita akibat ibu mertuanya, sementara Nyonya Amelia masih saja mengejek Mutia sebagai wanita mandul yang menyedihkan. Menyelamatkan rumah tangga dan juga hubungan dirinya dengan sang mama, Bayu menarik istrinya dan menggandeng perempuan itu untuk masuk ke dalam kamar di lantai 2. "Kamu apa-apaan sih, Mas? Bukannya membela malah membawaku ke kamar," teriak Mutia yang tidak suka dengan usaha suaminya kali ini. "Sayang, tenangkan dirimu. Jangan lagi membalas ucapan mama dengan emosi," pinta Bayu yang terus mencoba untuk menenangkan istrinya. "Tenang? Kamu suruh aku tenang? Apa kamu gak dengar ucapan mamamu? Dia sebut aku wanita mandul, Mas, dan dia menyuruhmu untuk carikan aku." Mata Mutia mulai tergenang. Air mata yang sedari tadi berusaha dia simpan mulai menyeruak. "Sudah, biarkan saja ucapan mama. Maklumin saja." Bayu terus mencoba menenangkan Mutia. "Sayang, mama hanya mendambakan sosok seorang cucu," sahut Bayu. "Tunggu
tunggu dulu. Mutia mengangkat jari telunjuk tangan kirinya mengarahkan pada wajah Bayu Pamungkas. Jangan-jangan kamu menerima permintaan mama tadi untuk ceraikan aku? Mutia sayang, jadi kamu mau menceraikan aku, Mas? Tanya Mutia yang kali ini terus mengamuk. Bukan begitu sayang, aku hanya tidak mau kamu dan mama ribut dulu. Ini juga bisa pengaruh kepada kesehatanmu sayang. Kita kan mau program hamil. Bujuk Bayu agar sang istri mau mengerti. Kamu hanya perlu diam dan tenang sayang. Bagaimana bisa hamil, Mas, kalau aku terus saja tertekan seperti ini? Mutia mulai menangis. Hampir setiap hari aku ditanya kapan punya keturunan, kemudian dihina dasar wanita mandul. Bulir-bulir air mata Mutia menetes basahi pipinya yang tirus. Bayu memeluk sang istri. Ia baru menyadari bahwa tekanan Mutia di rumah ini sangat besar. Ia pun tidak mengerti selama ini dan hanya memikirkan diri sendiri. Padahal dirinya adalah awal pangkal dari penderitaan tersebut. Ya, Bayu Pamungkaslah yang mengalami penurunan stamina, tetapi bukan berarti mandul. Mas, keturunan itu haknya Allah. Aku berusaha mengerti. Jika aku terus mendapatkan pertanyaan itu, tapi kalau terus menerus, aku bisa stres, Mas. Coba kalau kamu jadi aku. Suara isak tangis Mutia meledak. Bayu hanya bisa terus memeluk istrinya. Dia membiarkan Mutia menenggelamkan wajah di dada dan menangis sejadi-jadinya. Detik ini tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Bayu. Dia seperti dedaunan kering yang pasrah diterbangkan angin. Sementara itu Nyonya Amelia di dalam kamar tidurnya tampak sangat kesal. Dia membanting beberapa barang dan peralatan make up miliknya. Amarah pun masih membara di hatinya. Awas saja kamu tidak akan bisa hidup tenang di sini, Mutia. Ya, aku harus mengusir dan menggantikan kedudukan nyonya rumah ini, sahut wanita parubaya itu, sambil kembali menyusun siasat lainnya demi menyingkirkan menantunya yang tak pernah ia inginkan sejak semula. Setelah menyetel amarah semalam suntuk, Mutia memutuskan untuk pergi berbelanja dan bersenang-senang di luar rumah. Ia merasa tidak nyaman, apalagi Nyonya Amelia masih berada di rumah tersebut dan sepertinya tidak akan keluar hingga sore. Sementara itu Bayu berada di ruang kerjanya. Jabatannya sebagai salah satu direktur pada perusahaan ternama di ibu kota terus saja menuntutnya untuk bekerja keras. Sejak pagi pria berwajah tampan ini sudah berada di kantor. Ada beberapa pekerjaan yang harus dia tangani meskipun sudah merasa lelah. Hal ini bisa terlihat di bawah kantung matanya. Selain lelah pikiran, ia juga capek hati dengan semua urusan dan masalah, baik di rumah maupun di kantor. Rasanya kepala itu hendak pecah, meledak hingga isinya berserakan kemana-mana. Kejadian semalam antara Mutia dan Nyonya Amelia membuat Bayu tidak bisa tidur. Harapan untuk bercinta dan bisa memberikan energi positif di pagi hari buyar akibat peristiwa tersebut. Pikiran Bayu pun terpecah. Ia tidak bisa berkonsentrasi secara penuh, hingga beberapa pekerjaan yang harusnya sudah bisa dia tanda tangani akhirnya terbengkalai. Tiba-tiba telepon di ruangannya berbunyi. Bayu mengangkat telepon tersebut dengan malas. Halo, ada apa? Maaf Pak, Nyonya Amelia datang ke kantor, jawab sekretaris Bayu dengan santun. Bayu hanya tampak menghela nafas. Suruh mama masuk. Lalu Bayu menutup teleponnya. Entah ada keributan apa lagi yang harus dia terima pagi ini, sebab ia tidak mengetahui bahwa Mutia sudah berangkat setelah dirinya pergi ke kantor untuk meninggalkan rumah megah tersebut. Berapa lama Nyonya Amelia masuk ke ruangan Bayu dengan langkah tergesa-gesa. Bayu, dengerin mama. Belum juga duduk, Nyonya Amelia langsung mengutarakan niatnya. Mama punya beberapa perempuan cantik yang bisa kamu buahi. Mereka rela dibayar beberapa pun untuk urusan ini. Sambil Nyonya Amelia mengeluarkan album foto dan diletakkan di atas meja dengan penuh percaya diri. Bayu beranjak dari kursinya. Ma,
hormati Mutia. Bayu sedikit meninggi suaranya. Please, mohon Bayu. Dan dia sadar bahwa perempuan tersebut adalah ibunya sembari menurunkan nada suara. Dia yang harusnya menghormati Mama, Bayu. Lihat, apa yang sudah dia lakukan sama kamu, bisa membentak Mama seperti ini. Amelia menunjuk Bayu yang semakin membuat putranya ini tidak bisa berkutik. Bayu berjalan ke sofa tengah di ruangan kerjanya. Ma, Mutia sama Bayu lagi rencana program hamil. Jadi sabar dulu, Ma, bujuknya. Sabar? Sampai kapan, Bayu? Sudah berapa lama kamu sudah menikahi wanita itu, Nak? 7 tahun. Kurang sabar apa lagi mamanya ini? Padahal sejak awal sudah Mama bilang, pilih wanita lain, jangan dia. Tapi kamu tidak mau dengar Mama. Balas Nyonya Amelia yang berhasil membungkam mulut Bayu. Nih, lihat perempuan-perempuan ini. Mereka mau asal dibayar tinggi hanya untuk wadah bagi keturunan Mama. Paling suka sama dia. Tunjuk Nyonya Amelia ke arah sebuah foto wanita cantik melebihi Muti. Pasti cucu Mama nantinya akan sangat tampan atau cantik. Nyonya Mutia memperlihatkan senyum yang merekah. Bayu menghela napas berat. Ma, Bayu tidak akan berhubungan dengan siapapun selain Mutia. Kamu sudah dihasut sama Mutia sejauh ini? Balas sang mama yang membuat Bayu naik darah. Najis sekali aku menyebut namanya. Nyonya Amelia kian memperlihatkan rasa benci dan jijik terhadap menantunya. Ma, Mutia itu menantu Mama. Jangan dicari seperti itu, pinta Bayu yang masih mencoba mengontrol amarahnya. Tuh, lihat saja kan. Sejak kapan kamu berani membentak Mama? Ini pasti gara-gara Mutia, jawab Nyonya Amelia semakin memojokkan anaknya. Sekarang cepat kamu pilih perempuan mana yang kamu suka. Nanti Mama menghubungi agennya. Tidak, Ma, Bayu tidak mau. Itu sama saja seperti zina, ucap Bayu yang terus saja menolak. Oh, atau begini saja, Mama perkenalkan kamu dengan perempuan yang kamu pilih di album ini dan ceraikan saja Mutia. Bagaimana? Itu gak zina kan? Balas Nyonya Amelia kian menuntut. Bayu menggelengkan kepala, semakin tidak habis pikir dengan kemauan sang mama ini. Bayu tidak akan menceraikan Mutia, Ma. Dan Bayu juga tidak akan memilih perempuan di album yang Mama bawa, sahut Bayu dengan tegas. Oke, kamu peduli lagi sama Mutia, Mama akan usir dia jika tidak bisa memberikan keturunan. Terserah, apa katamu? Jawab Amelia sambil beranjak pergi dari ruang kerja Bayu. Bayu termenung, entah dosa apa yang sudah dia lakukan hingga istrinya mendapatkan perlakuan seperti itu dari mamanya. Padahal Nyonya Amelia adalah wanita terpelajar dan sangat lembut selama ini. Apalagi sebelumnya, ia tidak pernah mendapatkan masalah seberat ini. Mamanya hanya bertanya dan memberikan saran untuk program hamil. Namun kali ini suasananya begitu kelam, sampai-sampai ia terkejut dan kebingungan. Bayu pergi keluar ruangan untuk makan siang menuju ke restoran langganannya. Di restoran tersebut ia mencoba menelepon sang istri. Panggilan pertama tidak ada jawaban. Begitu juga dengan panggilan kedua. Bayu sudah mulai sedikit panik, takut jika terjadi apa-apa kepada sang istri. Tentu saja pikiran Bayu tidak kejadian. Pada panggilan ketiga, Mutia mengangkat telepon dengan suara yang tenang, dan di belakangnya terdengar suara keramaian. Halo sayang, kamu kemana saja? Aku telepon berkali-kali kok gak diangkat-angkat, tanya Bayu ketika teleponnya mulai tersambung. Oh, maaf mas, tadi aku di kamar mandi dan ponselnya ada di dalam tas. Ada apa? Tumben telepon jam segini? Tanya Mutia. Enggak kenapa-napa sayang. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Bayu. Aku gak apa-apa kok mas. Ada apa? Nelpon jam segini, tumben? Tanya Mutia sekali lagi. Sayang, bagaimana kalau besok kita pergi dari rumah kita? Kita liburan, tapi agak lama. Bayu mengutarakan isi hatinya.
Hah? Liburan? Gumam Mutia berdengung di telinga Bayu. Kenapa tiba-tiba sekali, Mas? Emang kamu gak kerja? Mutia bertanya balik karena sangat tahu kesibukan suaminya. Aku sudah cuti kok, kata bos besar. Gak masalah, yang penting aku tetap stay secara online. Bayu meyakinkan Mutia, dan kali ini sebenarnya ia sedang berbohong. Sayang, begini, aku ada ide. Bagaimana jika kita mencari anak angkat yang masih bayi? Nanti kita perkenalkan ke mama sebagai anak kita setelah liburan ini. Saran Bayu. Apa, Mas? Mama nggak bodoh. Mutia menyandarkan punggungnya di tembok mall berwarna putih. Selain itu, artinya kita memerlukan waktu yang lama dong. 9 bulan, Mas. Mutia tampaknya tidak yakin dengan saran dari suaminya. Bayu kembali menghela napas, sebab ia tahu bahwa istrinya tidak akan langsung menyetujuinya. Sudah, kita pergi dulu saja dari rumah mama. Kita pindah untuk sementara waktu sampai mendapatkan anak angkat yang bisa kita bawa kepada mama, sayang. Mutia hanya terdiam, apalagi saran suaminya ini bisa meringankan beban mentalnya untuk jauh dari mamah mertuanya dalam waktu yang lama. Tapi di satu sisi Mutia masih ragu. Mas, tapi aku mau anak dari rahimku sendiri, balas Mutia. Aku tahu sayang, anak angkat ini kita bawa hanya agar mama tidak terus-menerus menghinamu. Nanti kita tetap usaha untuk punya anak sendiri, bujuk Bayu agar Mutia berubah pikiran. Ya sudahlah Mas, aku ikut apa katamu. Semoga ini menjadi jalan buat kita semua. Mutia akhirnya setuju dengan usulan suaminya. Syukurlah sayang. Usai makan siang, Bayu segera bergegas ke kantornya. Setelah itu ia segera pulang untuk mengajak sang istri pergi dari rumah tanpa meminta izin terlebih dahulu. Semua itu ia lakukan karena tahu bahwa sang mama tidak akan mengizinkan jika ia pergi begitu saja. Sementara itu Mutia mulai membereskan pakaian yang akan dibawa. Tak perlu menunggu waktu yang lama, sang suami pun datang. Sayang, kamu sudah siap? Sudah Mas, hanya sisa pakaianmu saja. Soalnya selain ini aku nggak tahu lagi mana yang akan kamu bawa. Jawab Mutia, menunjukkan 2 buah koper yang sudah siap dibawa. Sudahlah, ini cukup. Ayo kita berangkat sekarang, biar aku suruh Bibi dan Mamang yang membawakan kopernya ke bawah. Bayu mengajak Mutia untuk turun dan langsung masuk ke dalam mobil. Mereka berdua akhirnya keluar dari rumah dengan segudang pertanyaan dari para asisten keluarga. Namun Bayu tak bersedia untuk menjawab dan memilih untuk langsung melaju di jalanan perumahan yang sepi sampai ke jalan raya. Kita mau kemana, Mas? Tanya Mutia. Dan pergi ke tempat yang sulit diakses oleh mama sayang. Lokasi ini memang sedikit menjorok ke perkampungan, balas Bayu. Maksudnya pedalaman, Mas? Tanya Mutia. Bayu hanya senyum simpel menjawab tanpa kata. Ya, setidaknya aku harus tahu namanya, Mas. Untuk Mutia yang tidak menyangka bahwa pedesaan adalah pelarian mereka. Desa Kembang Mati, jawab Bayu tanpa beban. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Kita lanjut ke cerita part kedua yang lebih seru lagi. Dan jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.